Jumat, 18 Oktober 2024. Bagian Hukum mengadakan rapat pembahasan lanjutan rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah. Yang kami hormati Pak Sekda, rekan-rekan BPKP, Sario, Imlek, rekan-rekan bagian hukum. Pada kesempatan kali ini kami laporkan terlebih dahulu Pak Sekda. Ini rapat yang kedua. Jadi pada hari Jumat minggu lalu kita sudah merapatkan rancangan Pergub ini, tata cara penghapusan piutang pajak, yang di awal itu sebenarnya draftnya sudah selesai. Terus pada saat kita rapatkan memang ternyata ada secara materi itu sangat mendasar, sangat fundamental, ada koreksi gitu. Ada koreksi terhadap skema tata cara penghapusan piutang pajak daerah ini, masukan dari Pak Majid. Hari ini Pak Majid sudah hadir ya. Tapi kemarin materi sudah kami kirim ke Pak Majid dari Selasa atau hari Rabu kemarin, sudah kami kirimkan ke Pak Majid. Kali ini draft yang ini sudah kami revisi secara lumayan total gitu ya, lumayan total sesuai dengan hasil rapat yang kemarin. Ada beberapa hal yang jadi bahan yang penting dari kesepakatan rapat kemarin itu, bahwa penghapusan piutang pajak itu tidak sama dengan penghapusan piutang daerah, yang akhirnya skema itu yang kemarin itu tidak jadi. Di draft awal itu skema sepertinya penghapusan piutang daerah, tapi kemarin dari masukan Pak Majid kita balikkan ke ruh awal gitu sebenarnya. Ruh awal bahwa penghapusan piutang pajak itu beda dengan penghapusan piutang daerah. Seperti yang disampaikan di acara KPK kemarin, ini juga jadi salah satu hal yang harus diperhatikan daerah dan harus dilaksanakan oleh daerah. Makanya rancangan peraturan bupati ini sangat penting gitu, sangat penting untuk kesehatan keuangan, agar tidak muncul di akuntansi itu piutang kita sangat banyak dan angkanya terus membengkak. Kemarin juga disajikan juga, terutama yang di BPBB 2 dari tahun ke tahun, mulai tahun 94 ya, yang kemarin disajikan 94 ya, sampai 2023 terakhir kemarin, semakin lama semakin tinggi. Terakhir di 2023 itu malah 50-an ya, 54 atau berapa gitu, 54. Kami mohon Pak Sekda untuk bisa memberikan arahan agar rancangan peraturan bupati ini bisa segera dilanjutkan dengan materi-materi yang mungkin dari arahan Pak Sekda nanti kita bisa memasukkan atau seperti apa. Monggo Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati tim Propom Perja yang hadir pada hari ini. Tadi disampaikan dari Pak Kabak Hukum bahwa
ini merupakan rapat yang kedua, di mana yang rapat pertama ada beberapa hal yang sudah dilakukan perbaikan-perbaikan di tahap kedua ini. Tapi pada intinya terkait dengan piutang pajak ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BPK. BPK ada kategori 1, 2, 3 yang mestinya nanti bisa kita akomodasi di Pergub ini. Tadi pagi sudah sebatas saya baca ini lingkupnya ya. Memang ada beberapa hal yang mesti harus kita detailkan terkait dengan proses-proses yang mungkin ada di lapangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penghapusan piutang ini, di mana banyak hal yang selama ini mungkin terjadi di lapangan untuk bisa diakomodasi di Pergub ini. Salah satu contoh ya, mungkin misalkan yang bersangkutan itu masuk penjara, saya lihat itu masuk penjara terus moro-moro dihilangkan, tapi masuk penjaranya cuma 1 tahun dan dia sebetulnya masih punya aset banyak. Ini harus kita lihat bahwa yang bersangkutan itu harusnya dinyatakan pilot, baru dinyatakan piutang itu bisa, kecuali kalau orang itu meninggal dunia. Di sini ada yang masuk penjara terus habis itu utangnya moro-moro hilang. Enggak seperti ini juga kan. Makanya ini harus kita coba detailkan poin to poin yang pada koordinasi hari ini mungkin bisa ada banyak hal ya. Saya masih belum menggali terlalu jauh ya, di pasal per pasal karena juga kesibukan terkait dengan materi baru pagi tadi buka dan masih belum secara keseluruhan kita ini kan. Tapi intinya seperti itu. Kemudian terkait dengan piutang ya, piutang kalau dari aturan berapa tahun posisinya tidak ditagihkan atau seperti apa, itu bisa dinyatakan dapat dihapus. Tapi kalau misalkan kalau versinya Pak Majid sih, nek ditagih itu berarti gak dihitung 5 tahun, nek ditagih. Tapi kalau misalkan utangnya tahun 2015, tapi utangnya tahun 2015, tiap tahun ditagih. Tapi kalau itu dianggap terhitung mulai piutang itu 2015, apakah itu bisa dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penghapusan? Seperti apa? Ya, ini mungkin apakah itu ada mekanismenya sendiri dengan mekanisme seperti apa? Kemudian kondisi wajib pajak. Yang penting itu kondisi wajib pajak yang saya berharap ini betul-betul bisa dikategorikan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Apakah setengah mampu atau tidak mampu atau menyembunyikan kemampuannya. Betul-betul mungkin bisa didetailkan. Kemudian ahli waris ya. Ahli waris ini juga kadang-kadang bisa timbul permasalahan hukum pada saat itu dilimpahkan ke ahli waris pada saat yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian terkait dengan pertanahan ya. Pertanahan ini kadang masalah alas hak itu pun juga ada yang masih belum clear. Alas hak. Contoh, satu lahan ternyata ada 2 kepemilikan. Dan ini siapa yang nanti akan menanggung ini kadang-kadang karena masih sengketa, akhirnya untuk gado-gado sing PU itu lahannya kan luas, tapi lahan itu misalkan ada hutang ya, itu kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap hutang? Nah, hal-hal seperti itu ya mungkin bisa kita sinkronkan bersama, kita masukkan di sini seperti apa mekanismenya. Kemudian tidak kalah pentingnya pada saat ada pergub ini kita juga harus ada SOP terkait dengan kasus-kasus demikian.
Saya berharap SOP ini yang nanti akan bisa diimplementasikan teman-teman lapangan untuk bisa sinkron terkait dengan hal-hal yang ada di lapangan. Kemudian pengajuan untuk proses ini bisa dua arah. Pertama, ada inisiatif dari wajib pajak. Yang kedua, inisiator dari otoritas pajak, dalam hal ini dari Pemda. Monggo, ini mungkin apakah sudah dimasukkan di proses ini atau seperti apa? Saya kira mungkin itu dulu ya, nanti bisa berkembang di rapat koordinasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Sekda. Jadi terus terang aja kami pada saat memasukkan apa itu subjek orang maupun badan yang secara persyaratan dia bisa dihapuskan piutang pajaknya, itu kita merujuk ke peraturan Menteri Keuangan 68 2012 yang kemarin hasil dari rapat kemarin itu kita merujuk juga ke salah satu kabupaten di Kalimantan ya, Balangan. Kemarin Pak Majid merekomendasi untuk kalau di Permen Q68 2012 itu memang dia tidak detail gitu ya, tidak detail subjek orang maupun badannya itu kurang detail, menurut kita kurang detail gitu. Artinya diberikan rujukan di Kabupaten Balangan itu peraturan bupatinya cukup bagus menurut Pak Majid, artinya kita masukkan itu. Tapi ternyata itu seperti Pak Sekda sampaikan, Mas Muhammad, ada beberapa contoh yaitu tadi untuk yang subjek perorangan, itu pemidanaan yang di penjara dihapus, itu juga memang harus kita perhatikan lagi. Akhirnya makanya kita detailkan lagi, kita baca satu-satu lagi apakah kondisi-kondisi seperti itu memungkinkan atau tidak. Selanjutnya untuk yang daluarsa itu secara aturan baik itu di Perda, undang-undang maupun PP memang ada klausul bahwa daluarsa untuk penagihan piutang pajak itu 5 tahun Mas. 5 tahun dalam hal tidak dilakukan teguran ya. Ya, benar. Teguran atau penagihan. Teguran itu bagian dari penagihan. Tapi nomenklatur yang benar teguran atau penagihan? Teguran ya. Teguran. Artinya sebenarnya kalau kita tidak pernah melakukan apapun setelah 2011 ya, setelah 5 tahun setelah 2011 harusnya itu kita ambil batas waktunya kan pada saat pelimpahan ya, awal 2012 itu ya, untuk yang ya, Januari 2012 untuk masa pajak 2012 ya, untuk masa pajak 2012. Artinya 5 tahun setelah itu kalau memang itu tidak pernah kita melakukan teguran, artinya itu bisa dihapuskan piutangnya karena daluarsa. Itu untuk yang daluarsa. Dan artinya diingatkan lagi sama Pak Najib, apakah kita sudah pernah melakukan itu? Kalau tidak pernah melakukan, artinya itu tidak bisa dilakukan. Penghapusan itu tidak pernah dilakukan.
Kalau pendetilan SOP terhadap tata cara penghapusan piutang memang kemarin direkomendasikan untuk di rancangan Pergub ini tidak terlalu detail tahapannya, tapi sudah ada pelimpahan kewenangan ke kepala badan untuk mendetilkan dalam SOP di internal kepala badan gitu Pak. Sudah masuk di situ. Untuk pengajuan proses dari BPKAD maupun dari orang pribadi itu artinya penatausahaan ya, pengumpulan data awal skemanya di penatausahaan di pasal berapa tadi, 5 atau 6 penatausahaan pendataan ya, pokoknya yang dari permohonan baik itu orang maupun dari hasil pendataan BPKAD. Nah, ini informasi piutang itu dari BPKAD maupun dari BP-nya gitu. Kalau orang sudah dinyatakan valid, apakah harus 5 tahun atau sudah langsung bisa diproses untuk penghapusan piutang? Orang dinyatakan valid dan bisa menjadi pengecualian, kecuali kalau Tidak orang harus menunggu tidak menunggu 5 tahun. Tidak harus menunggu 5 tahun. Oke. Intinya kan ini contoh ya, karena bencana orang yang mestinya dia punya harta banyak terus moro-moro pabriknya ambruk atau kena terbakar bis apa ini kan berarti dimiskinkan dan dia dinyatakan kaya. Kalau dia suruh bayar piutang ya otomatis tidak mungkin. Ini berarti masuk pengecualian. Sudah, kalau pilot sudah masuk. Maksudnya tidak masuk 5 tahunnya gitu. Oh iya betul. Jadi kita kemarin memang agak salah salah sebelum diluruskan sama Pak Majid sebenarnya Pak. Jadi, kemarin itu kita membagi antara keadaan-keadaan yang bisa menghapuskan piutang itu kita bedakan dengan skema daluarsa. Itu yang akhirnya kita kemarin agak keliru di awal itu. Nah akhirnya sekarang sudah kita kumpulin lagi sesuai masukan Pak Majid, ruhnya sudah kita benerin gitu ya, bahwa sebenarnya penghapusan itu tidak perlu dibagi antara karena daluarsa dan karena kondisi yang tertentu gitu, cara-cara tertentu. Ini sudah kita masukkan jadi satu di pasal berapa? 4 atau ya 4 dan 5 ya. Pasal 4 ini untuk yang perorangan WP. Jadi syaratnya itu apa saja itu sudah ada di sini. Meninggal dunia, tidak mempunyai kekayaan lagi, termasuk kayak ini juga sudah masuk. Ada juga yang daluarsa di bawah. Nah ini yang F ini daluarsa. Kemarin itu kita bagi Pak ya. Kalau untuk melakukan penagihan pajak karena daluarsa dan karena persyaratan lain. Ini kemarin yang akhirnya bikin kita agak bulat di draft awal. Tapi kemarin sudah diluruskan dan sudah kita gabung gitu. Biar enggak ada tahapan yang memang kemarin itu agak ada yang miss gitu. Alhamdulillah kalau ini si perkiraan kami sudah clear, cuma tinggal satu sebenarnya penatausahaan ya, di posisi penatausahaan karena kemarin itu Pak Majid menyarankan untuk memasukkan satu ayat di balangan ya, saya kira di balangan itu yang tentang daftar nominatif gitu ya, memasukkan daftar nominatif ke Pergub ini. Daftar nominatif penetapan piutang pajak itu tidak perlu ada lagi penagihan. Kalau sudah masuk di daftar nominatif ya artinya tidak perlu masuk ke penagihan meskipun itu belum posisi daluarsa gitu ya.
Ini yang kemarin Pak Majid ingin dimasukkan, sudah dimasukkan. Ini tinggal daftar nominatif perlu proses untuk piutangnya. Sudah ada pemisahan jadi Iya, jadi daftar nominatif itu mana yang diperhatikan, mana yang tidak. daftar nominatif itu karena persyaratan yang tadi ya. Karena persyaratan-persyaratan yang selain daluarsa. Kan gitu kan? Maksudnya yang selain daluarsa. Jadi pasal 4 dan pasal 5 yang selain daluarsa. Ini juga kita sudah masukkan. Artinya setiap tahun DPKD pasti bikin ya ini ya. Jadi kalau ini apa namanya seperti yang disampaikan Pak Jarabi itu kan apakah bisa dihapus langsung kalau sesuai dengan yang dari kalangan itu masuk di surat nominatif cuma di pasal 9 tadi tetap kalau di pasal 9 kalau dari aturannya kalangan itu dimasukkan ke ini pasal 9 ayat 2 yang tidak mungkin kita dilakukan tapi belum daluarsa kemudian baru dimasukkan ke buku cadangan tapi tidak dilakukan penagihan. Jadi sudah di istilahnya dimati surikan istilahnya seperti itu. Sambil tunggu 5 tahun. Iya. Sambil nunggu 5 tahun dan tidak dilakukan teguran atau yang lain tadi sehingga menunggu sampai daluarsa. Jadi sebenarnya secara root memang mekanisme 5 tahunnya tetap ada, tapi karena ini sudah masuk daftar nominatif, ada yang tidak dihadirkan sampai 5 tahun dan langsung otomatis di. Jadi kalau dari balangan seperti itu artinya secara root memang jadi satu, Bisa aja. tapi secara pelaksanaan tetap akhirnya nanti yang daluarsa itu yang dieksekusikan seperti itu. Kalau yang saya maksud tadi sebetulnya gitu, pada saat orang itu memang dinyatakan pahit, ya wis sudah langsung. Kenapa harus nunggu 5 tahun gitu? Berarti pasal ini Enggak, ini khusus untuk yang CA2 itu. Enggak ada pernyataan pahit, ada pernyataan itu apakah ya kalau ini dihilangkan ya berarti harus ada pernyataan pahit itu. Ditambahin klausul catatan itu. Kan sudah masuk. Kalau tidak maksudnya proses setelah pilot untuk 5 tahunnya itu sekarang kalau saya ini sudah langsung bisa dinyatakan pipa itu sudah dihapus. Di pasal yang hati pasal 4 ini kan secara keseluruhan untuk yang tidak mungkin pasal 4 ayat C kalau 2 Ya terus itu terus proses selanjutnya apa? Terkait dengan klausul wajib pajak yang notabene ini tidak mampu kabel lagi kan dikumpul. Seperti apa mekanismenya? Apakah nunggu 5 tahun atau sudah langsung diputuskan tidak menjadi utang? nyusun daftar dulu nyusun daftar yang berdasarkan kriteria tadi kita susun daftar Nanti kan makanya ini masuk di daftar nominatif. Tidak otomatis langsung. Setelah itu baru dilakukan verifikasi. Ini sudah dibagi-bagi 5 tahun. Tadi 5 tahun kan? oh iya Kalau pasalnya mana? Pasalnya itu, pasalnya sudah langsung piutangnya dihapuskan. Itu apa loh? Bayangan saya ya pasal itu tadi yang masuk daftar cadangan itu tadi. ya posisinya tapi daftar cadangan itu Kalau daftar cadangan itu berarti masih dianggap sebagai utang, belum dilakukan penghapusan utang. Ini loh klausul penghapusan utang untuk yang pilot, ono apa enggak? Ini kan konsepnya masuk di daftar cadangan, berarti tidak dilakukan penagihan sampai 5 tahun, terus habis itu baru
Kan seperti itu. Oh, betul nggih. Ya, Ya Kak Tanju, memang kalau di sini yang dimaksud yang perlu di ya kalau ini ya ditambahin asal sendiri. artinya apakah daftar cadangan ini harus menunggu sampai daluarsa dulu atau langsung yang maksud dengan apakah daftar cadangan ini langsung bisa dihapuskan langsung atau harus menunggu daluarsa seperti itu kan? Jadi mungkin artinya di pasal ini perlu kalau menurut kami ditambahkan berarti daftar cadangan tanpa harus menunggu daluarsa. Gitu. Ya, masalah pengertian antara nominatif sama daftar cadangan beda lah. Nominatif. Kalau nominatif sudah masuk ke Rencana pengajuan penghapusan. ya. Iya, hasil verifikasi. Nah, kalau daftar cadangan itu kan kita nunggu 5 tahun supaya ketentuannya bisa kita tagihkan. Masalahnya kalau tidak kita masukkan daftar cadangan, contoh kayak DBD saja, kita keluarkan setiap tahun SPPT, itu kan sudah tidak bisa kita tagih lagi selama 5 tahun karena kita sudah menerbitkan SPPT, tentunya gitu. Tapi kalau kita masukkan daftar cadangan, berarti SPPT-nya tidak kita keluarkan Tanda-tandanya. sampai dengan 5 tahun. Jadi ketentuan kita tidak pernah menagih atau menegur itu masuk. Tetapi kalau tidak dimasukkan daftar cadangan, kita nanti melaksanakan penagihan ataupun peneguran terus bertahun. Makanya yang di maksud itu kan ada berapa kriteria. Ada yang memang karena valid, ada yang memang karena ini. Sehingga itu yang dimasukkan di daftar cadangan tentunya agak berbeda dengan yang dimasukkan di daftar yang otomatis langsung dinyatakan tidak sebagai itu. Apakah seperti itu? Kalau semua dimasukkan di daftar cadangan, ya termasuk yang valid dan sebagainya, harusnya 5 tahun. 4 tahun itu. Jadi yo, valid terus mari ngono iso bayar utang nih. Itu 5 tahun. Ini pokoknya kalau udah dari pengadilan kan perkara dia tahun depan bisa bangun lagi kan ada ketetapan pengadilannya. Kalau itu bisa di. Tapi kan ada ketentuan pengadilan yang kita kan dasarnya. Gitu. Nanti akhirnya kita harus memecah lagi skema persyaratan yang tidak dapat ditagih itu. Kan yang sekarang kan gini Pak, maksud saya gini. Kalau seumpama model seperti itu, artinya kita harus pecah lagi posisi pasal 4 yang BP perorangan, perorangan harus kita pecah lagi. Kalau nunggu cadangan itu nunggu 5 tahun, barangkali dia kaya lagi, nggak mungkin kita membedakan itu dengan yang tidak mungkin ditagih karena mati, nggak mungkin kita nunggu hidup lagi. Kan gitu. Beda, ada kriteria lain. Nah, artinya kita harus memecah lagi posisi 4 ayat 1. Coba Kalau menurut saya ini yang penting adalah bahasa dimasukkan daftar cadangan ini apakah bisa untuk langsung bisa dihapuskan di pengajuan berikutnya atau tidak itu aja sih kalau pasal ini. kalau saya itu sudah Sudah di posisi tahapan pada saat penghapusan itu ada salah satunya adalah alasan kenapa dia dihapus itu, salah satunya adalah dia dimasukkan di daftar cadangan gitu. Sing mau ya Bilang itu kan alasan dihapus atau dicadangkan. Ya berarti pasal 9 ini sudah untuk pengajuan berikutnya sudah langsung. Iya, ini kan proses penghapusan. 9 ini kan ayat bab penghapusan. Kalau pasal 4 itu kan BP yang kita minta. Yang kita
kriterianya. Pasal 5 itu mengecualikan BP yang kadaluarsa. Ya, berarti sudah umpamanya kayak pasien tadi, WP yang tidak kadaluarsa bisa kita ajukan untuk penghapusan berdasarkan pasal 4. Ya. Nah, pasal 5 cuma ngatur kadaluarsa saja. Tapi kadaluarsa kita masukkan ke pasal 9 untuk kita cadangkan supaya bisa kita tagih setelah 5 tahun. Berarti selain kadaluarsa itu kalau mereka bertentangan dengan undang-undang pajak, meninggal tidak ada punya waris dan harta, boleh langsung kita ajukan untuk penghapusan. Masuk ke daftar cadangan. Masuknya dasar nominatif tidak, tapi tidak dimasukkan cadangan. Yang cadangan itu cuma yang daluarsa. Nah gitu dong. Kalau yang nggak daluarsa itu kan nggak perlu, kalau menurut kami nggak perlu masuk cadangan daluarsa, karena sudah secara apa prinsip harganya memang sudah tidak ada. Bukan, sebelum penjelasan keluarga daluarsa kan masukkannya dengan dulu. Untuk menetapkan daluarsanya ya Pak? Ya. 5 tahunnya ya Pak? Ketentuannya. Kalau daluarsa itu kan seperti kalau sekarang misalkan data yang sudah daluarsanya yang sudah tidak dilakukan penagihan, itu kan sudah. Kalau sekarang sudah ada seperti yang data dari Beriman KPP itu sudah tidak dilakukan penagihan lagi itu. SPPT ini keluar. Yang dimaksud hanya tahun kesalahan. Tidak terhutang kan? Terhutang atas tahun tersebut, bukan terhutang atas tahun yang dulu. SPPT pemberitahuan atas tahun ini aja. Panjangan tagih kan tahun ini. Iya. Nah, panjangan tagih tahun ini berarti kan yang kemarin kan juga harinya tertagih lagi kan? makanya kan Tapi tidak jatuh. Iya, makanya itu kemarin kita mengerjakan SPPT-nya itu kalau panjangan cadangan kan harusnya SPPT tidak panjangan keluarkan. Karena itu SPPT itu salah satu item kalau secara aturan di penagihan perpajakan itu yang menangguhkan kadaluarsa, tadi kan orang kan tanya apakah surat tagihan atau surat teguran. Kalau secara nomenklatur memang surat teguran S-nya besar, T-nya besar, artinya itu sudah mutlak surat teguran yang harus dikeluarkan. Ketika kita mengeluarkan SPPT dan ada daftar yang 5 tahun ke belakang misalnya, itu kalau menurut kami kalau secara aturan ini S-nya besar, T-nya besar, berarti tidak ada masuk surat teguran. Seperti itu. Meskipun di SPPT ditampilkan tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya teguran. Bukan. Itu tagihan. Tagihan aja. Tapi tidak menangguhkan Tidak melakukan daluarsa. kadaluarsa. Nah, yang bisa menangguhkan kadaluarsa ya surat teguran. Yang artinya apa? Yang artinya data saat ini itu yang kita miliki itu sebenarnya sudah banyaknya kadaluarsa. Karena secara manajemen selama ini mungkin beberapa yang kita terbitkan surat teguran. Maksud saya, makanya yang kemarin kita kan linking dulu lah. Linking dulu, makanya kalau panjangan anunya Sarannya dari KPK kemarin kan clean sheet. ya kemarin juga hasilnya rapat kita maunya kita sebelum ke piutang kita cleansing dulu supaya minimal kita mengurangi beban piutang di APBD ya kan gitu, kita cleansing dulu. Nah nanti pas yang cleansingnya itu benar-benar memangnya itu masuk ke piutang yang tidak bisa ditagih, nah itu baru kita berbicara itu. Soalnya kalau nggak kita cleansing dulu repot aja. Ketemu kalau di cleansing ini ketemu. Jadi, cuma secara roh seperti yang dijelaskan Pak Majid kemarin kan beda secara rohnya. Rohnya beda. Secara kalau cleansing memang dari perbedaan data objek pajak yang didapat. Artinya outputnya adalah nanti di kondisi piutang seperti itu. Tapi kalau penghapusan piutang, berarti memang pure ini menghapus piutang, jadi bukan koreksi piutang seperti itu.
artinya di sini rohnya adalah yang tidak dapat ditagih itu seperti yang dijelaskan kemarin itu ada beberapa pasal yang terkait lebih banyak kepada wajib pajak dan daluarsa. Di prinsipnya di sini adalah yang dimasuk ke penghapusan piutang itu adalah yang daluarsa, yang bisa ya, artinya yang bisa yang menjadi yang bisa dilakukan penghapusan piutang adalah yang daluarsa. Kemudian yang bagaimana pasal 4 yang bisa itu jadi urusan cleansing itu apa memang terpisah Iya. tapi tetap harus dilaksanakan. Nah, kemarin apa pada saat KPK kemarin dikira sempat ngomong kalau mau melakukan penghapusan piutang pajak perhatikan juga nominalnya yang sebenarnya sudah kita sepakati untuk kita hapus 5 miliar itu. Ternyata Bu Ira kemarin itu ngomong bahwa nanti kalau lebih dari 5 miliar tetap bilang makin masuk. Iya, saya ketawa aja sama Pak Satrio kemarin. Kemarin kita keluar sudah kita sepakati untuk keluarkan, ternyata bisa ngomong seperti itu. Nah, rohnya akhirnya kecampur lagi nanti. Iya. Karena skema penghapusan untuk yang lebih dari 5 miliar dengan persetujuan Dewan itu sebenarnya penghapusan piutang daerah begitu. Yang kita sepakati kemarin kan seperti itu. Bukan kalau piutang pajak itu tidak sama dengan piutang daerah. Dia punya aturannya sendiri. Ternyata memang setelah kita referensi memang tidak ada piutang pajak yang ngomong 5 miliar gitu. Batasan 5 miliar itu tidak ada. Tapi kemarin Bu Ira pada saat pengarahan di Dewan kemarin itu bilang seperti itu Pak Jaya. Tangan itu kalau Pak Satrio itu tinggi banget, jika tidak hapus saya bilang gitu. Itu tidak yang harus kita sepakati bersama ini. Saya tidak bisa. Itu pun Pak Sat. Kemarin menurut saya kan juga berbagai di Mas Pramana memang begitu banyak kasih setelah di Dewan itu banyak sekali sampai malam-malam habis gara-gara karena PHK ini ada beberapa masalah dengan PHK, beberapa operasi yang harus kita kirimkan dan hari ini nanti sudah ditanggal minggu depan ada mungkin tanggal 20 sekarang PHK-nya harus clear. Ya, cuman akhirnya telepon berangkat dengan Mas Nasib. Prinsipnya mana gini. Ya, ini tadi rohnya ya apa sih mas dari bacanya ya apa ini piutang pajak atau piutang daerah. Akhirnya saya berankan teman-teman itu rohnya kepingin mengamankan pimpinan tadi itu kemarin cepat-cepat kan. Karena ya menurut kita itu 5M di atas 5M itu juga lebih. Tapi bagi pimpinan kalau itu ada walaupun ada mekanismenya. Terakhir mereka gini, monggo secara prinsip beliaunya tetap rohnya itu tadi masih piutang pajak tapi piutang daerah, mesti saya gitu kan. Kalau tetap piutang pajak, ya itu kewenangan eksekutif nggak ada masuk-masuknya legislatif kan gitu. Kalau piutang daerah memang di atas 5M itu ada persetujuan DPRD. Cuman kemarin tak gini kan. Nah, nggak enaknya KPK itu disampaikan di hadapan seluruh anggota Dewan. Ya semoga lah sesuai dengan keputusan dari ini, tak. Terus akhirnya makin begitu. Dan rekam. Gitu loh. Kan disampaikan di seluruh anggota Dewan itu. Kemarin live YouTube dan masih ada. Jejaknya masih ada. Iya. Jadi 5M Bupati di atas 5M persetujuan Dewan. Itu di hadapan seluruh anggota Dewan. Itu tanpa jadi monggo dan kalau akhirnya Mas Wajib namanya monggo nanti keputusan tetap di hasil rapat itu
Itu tak presentno kita rohnya pengamatan pimpinan dalam arti kata supaya grade-nya itu walaupun kadang-kadang saya kadang-kadang piutang pajak itu apakah tidak masuk piutang daerah tapi begitu walaupun di aturannya tidak ada nolnya sama sekali tetapi secara roh ini pajak piutang pajak itu apakah tidak bagian dari piutang daerah walaupun di aturannya itu nggak apa nyambungnya itu nggak ada sama sekali kita mana Kalau saya sih piutang pajak itu masuk di piutang daerah, cuman dia punya regulasi sendiri. Jadi memang nggak bisa kita paksakan aturan piutang daerah itu ke dalam piutang pajak nggak bisa. Saya udah ada, ternyata saya nggak ada. Itu kemarin maksud saya gini ya baik pun di bulan sebelum itu dengan kita secara gimana akhirnya gitu semoga lah teman Pak Majid berarti juga ya saya dapatnya namanya itu aja antara kita pajak dan kita kalau tetap itu ya memang rohnya kan kalau kita melibatkan di atas 5 M itu kan kayaknya kan kita sebutnya populasi kalau itu kita walaupun kemarin saya juga sempat dengan Mas Pram 5M itu dihitung per BPT atau total keseluruhan pengajuan panjenengan Kumulatif satu keputusan. ya satu pengajuan itu dan itu memang harus kita lakukan kalau total ya, walaupun kayak kemarin dengan aturan saya berargumen tetap satu WP tapi kalau nominatif kadang-kadang kita lihatnya kan kalau seluruh total kan bisa 5 walaupun kita kemarin kan kesepakatan tidak ada untuk WP di atas 5M kan tidak ada untuk satu WP tapi kalau total secara keseluruhan ya kalau mengajukan ke MK ya sebenarnya MK menyebutkan penanggung WP pajak. Kembali lagi apakah ke MK dan apakah yang disampaikan di Dewan kemarin bisa menjadi acuan Yang dikatakan Bu Ira benar sebenarnya. Benar kalau memang itu kan piutang daerah ya. Kemarin itu ngomongnya kalau kita yang sudah baca, saya nyatakan saya sudah baca prinsipnya. Piutang pajak di ketentuan piutang pajak memang tidak ada ngomong di bawah 5M di atas 5M. Tidak ada. Yes, nah. Kalau aku sebenarnya nggak ketemu atau aku nggak ketemu itu. Tapi itu ada undang-undang perpen itu piutang daerah. Piutang daerah itu muncul memang muncul 5M. Kalau di piutang pajak tidak muncul. Kalau saya sih ya terserah kita kalau sudah seperti itu terserah kita. Kita mau masukkan klausul itu atau tidak. Tidak ada yang mewajibkan soalnya. Tidak ada yang mewajibkan. Khawatirnya nanti pada saat tidak kita masukkan, Dewan tahu kita sudah menghapus saya kira juga ada yang perlu diharapkan lagi Pak. jadi cuma itu aja sama maksud tadi kepastian antara Bisa langsung kadaluarsa sama yang makanya dicadangkan atau sudah. ya makanya kan kalau rohnya saya itu kan yang kadaluarsa itu masuk yang di cadangkan tapi yang tidak kadaluarsa itu langsung masuk atas nominatif supaya seperti Pak Ate tadi
teman-teman di BPKD bisa langsung begitu masuk nominatif bisa langsung eksekusi. Menurut kami juga benar Itu. saja. Terus ada lagi ya, jadi pada saat orang itu ini dia masih punya aset, Ya. berupa lahan atau bangunan, itu yang bayar siapa? Proses pajak. Jadi itu setelah itu, tidak mungkin proses pajak. Itu kalau dibebankan di bank ini kan kita juga harus ini berkoordinasi dengan bank yang beli lahan ini siapa? Selama ini dengan pura-pura Itu perlu dianukan di sini juga. ada yang hasil kayak kemarin Jakarta itu kita Nah, intinya kalau kita itu sebetulnya ini disparitas. Nanti ini kan biar ada hasil selanjutnya itu mesti gak bayar dia. Nah itu siapa yang beli dan diarahkan itu yang beli ini dia membayar pajak sampai dinyatakan Pak Elit itu dia yang punya kewajiban untuk iya. Ya, kamu tuh ada loss loh itu soalnya ini nanti akan menjadi catatan itu. Jadi kan Itu kan mungkin kalau selisih tahun ya. sama dengan BPN kan. Aku BPN kan nggak mau tahu kamu beli tanah perkara iki guru dibayar ya bayar dhisik paksa itu berapa tahun. Atau jual belinya nggak mau, mereka nggak mau. Ayo. Proses. Kalau diproses sama notaris yang tidak benda. Kita masukkan ya untuk yang tadi yang bisa langsung tidak perlu daluarsa satu. Kedua untuk yang 5 miliar kita masukkan atau tidak kita masukkan 5 miliar atau kita masukkan dulu. Nanti kita ini kan prosesnya ada fasilitasi Pak. Iya. Sekalian kita mintakan pada saat fasilitasi itu masukannya provinsi ini dihapus atau tidak gitu aja. Ya, sama gini, kemarin mau minimal mau tim Pasek atas karena ini masalah kebijakan yang beliaunya harus tanggung. Itu. Nah, barangkali bisa dikonsulkan ke beliaunya. Saya paham yang perkara 5M itu. Pasti. Masalahnya itu tadi kemarin saya bilang sama Masjid Baikon itu juga itu. Saya ngomong, Mas ini masalah kebijakan masalahnya. Teman-teman itu rohnya kan apapun yang terjadi pengamanan pimpinan karena pimpinan kena itu kita semua kena kan gitu. Ya rohnya itu kemarin itu. Harus kita amankan semua. Iya. Pada saat kita melakukan penghapusan itu secara legal hukum itu sudah tidak ada masalah. Ya, masuk kan itu. Ya, betul. Berarti itu tadi ya kita masukkan aja, kita masukkan dulu aja. Terus habis itu pada saat fasilitasi kita tekankan rekomendasi dari provinsinya kayak apa gitu aja. Yang penting itu kita lakukan. Ya saya kira harus itu. Iya. Yang kecil-kecil. Ya, masukkan. Ayo Pak. Sampun rasul. inisiator Pak sebenarnya. Iya. Tapi harus juga Pak Andi gitu. Siap. Ya, saya kalau bukan sudah ya seperti saya katakan itu tanpa kerja pusat. Enggak. Langsung saya tidak. Iya. Ini Dua kali mbaknya sudah bekerja. beda poin-poin tinggal koordinasi sama mungkin Pak Majid perlu dikonsulkan di saya kira itu. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk berita selengkapnya, cek di website jdih.gresik.go.id.